Mas, sore ini aku sudah buat janji bertemu dokter kandungan. Jadi nanti jangan terlambat pulang. Aku ingin kamu ikut. Tutur Aida pagi ini. Loh, biasanya kan kamu pergi sendiri. Kenapa sekarang tiba-tiba minta ditemanin? Tugasku skenanya. Belum genap 16 jam, Aida menyebut emosiku. Permintaan maaf pun belum terucap jua dari mulutnya. Namun pagi ini, dia bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mengapa bisa buruk sekali perangai Aida? Apakah tak pernah dia diajari bagaimana cara bersikap oleh orang tuanya? Memang kamu tak mau melihat anakmu ini sekali saja saat masih ada di kandungan? Gerutu Aida, lengkap dengan nada manja. Aku mendengus keras. Aku ada janji malam ini sepertinya pulang larut. Elakku mencari alasan. Di mana akan kuletakkan wajah ini bila harus mengantarkan Aida periksa? Sementara semut pun tahu dia lebih pantas menjadi anakku. Sekali saja, Mas, aku mohon, pinta Aida memelas. Tidak bisa, Aida. Kamu kan bisa pergi sendiri. Lagian, kamu mau mengajakku, tapi tidak memastikan jadwalku terlebih dahulu. Ketusku, sembari membenahi dasi. Semenjak menjadi seorang istri, tak sekalipun Aida memasangkan dasiku. Bahkan untuk keperluanku pun harus asisten rumah yang melakukannya. Jauh berbeda dengan Hadijah. Sudahlah, karena memang mereka tidak bisa disandingkan. Setiap periksa, di sana hanya aku yang tak ditemani suaminya, Mas. Tidak bisakah kau meluangkan waktumu barang sekali saja? Aku juga pengen periksa ditemani suami. Gertak Aida dengan nada tinggi. Tapi pada akhir kalimat, wanita itu kembali meratap pilu. Tidak bisa, Aida. Aku ada jadwal meeting sore ini. Gak bisa kalau harus batalin. Sergahku tak mengindahkan. Meeting atau mau jalan sama Vina? Tandas Aida menelisik. Apa maksudmu? Kau menuduhku bermain api dengan Vina? Sergahku tak terima. Kenapa tidak? Bukankah dulu kau juga tertarik padaku saat aku jadi sekretarismu? Bisa jadi kan? Kini kau melakukan hal yang sama. Lagian, kemana saja kamu selama ini? Sering pulang terlambat. Bila tak mungkin untuk mendatangi istri tuamu, berarti ada wanita lain kan? Tandas Aida menguatkan kesangsiannya. Apa di matamu aku seburuk itu, Aida? Tukasku tajam. Aku rasa seekor buaya tak akan pernah berubah, meski usia telah menggerogoti raganya. Tukas Aida lagi mencoba menikam hatiku. Bila aku kau sebut sehina itu, lalu dirimu itu apa? Kau datang dan menggoda, lalu merusak keluargaku. Ingat, Aida, dirimu itu tak secuil pun lebih baik dariku. Tandasku tajam. Bergegas, ku selesaikan aktivitasku. Karena tak sanggup bila harus menahan diri ini lebih lama, berada di rumah yang menyimpan 1000 bara. Meski perut belum terisi, bahkan secangkir kopi pun belum kusesap untuk mengawali hari. Biarlah, aku akan memenuhi kebutuhan perutku di luar rumah, daripada harus terus bersilat lidah dengannya. Mas, aku belum selesai bicara.
seru Aida, yang bahkan belum beranjak dari pembaringan. Tanpa mengindahkan panggilannya, aku terus melangkah dan meninggalkan aroma parfum pilihan Khadijah untukku. Pak, sarapannya sudah siap. Ucap Sumi, asisten rumah tangga yang sengaja ku minta untuk meringankan pekerjaan rumah Aida. Aku sarapan di luar, Mbok. Tukasku pada wanita yang usianya 5 tahun lebih tua dariku itu. Aida sengaja memintaku mencari asisten rumah tangga yang tak lagi muda. Selain lebih sabar dan telaten, juga katanya takut aku akan tergoda. Dia memang tak pernah sekalipun menaruh kepercayaannya padaku. Njih Pak, tukas Mbok Sumi dengan logat Jawanya yang kental. Ku bawa mobil membelah keramaian jalanan kota. Yang meski masih pukul 6 pagi, tapi sudah banyak kendaraan yang berlalu lalang dengan membawa tujuannya. Mungkin akan lebih baik kalau aku menemui Khadijah dan anak-anak di rumah sebelum pergi ke kantor. Selain rindu, aku juga ingin kembali mencoba meminta ampun pada mereka. Langkahku gamang, namun ku coba menegaskan kaki ini untuk tetap tegak melangkah. Mobil hitam yang terparkir rapi di halaman menandakan bahwa sang empu masih ada di dalam rumah. Assalamualaikum, sapaku sembari mengetuk pintu. Sebenarnya aku masih punya hak untuk langsung masuk, tapi entah mengapa serasa ada yang menahan dan lantang mengucap bahwa aku sudah tak pantas berada di rumah ini. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam dengan nada ketus. Pasti sang empu sudah menyadari identitas tamunya. Haruskah kau bersikap layaknya seorang tamu di rumah sendiri, Mas? Atau kau merasa bahwa dirimu telah menjadi orang asing bagi keluarga ini? Bila memang seperti itu yang kau rasa, maka segera sahkan prasangkamu di atas akta perceraian, Mas. Gertak Khadijah begitu daun pintu terbuka. Semarah apapun dia, tapi tetap saja yang terucap dari bibirnya masih bisa diterima nalar. Berbeda dengan Aida yang terus mencerca tanpa arti. Maafkan aku, Bu, lirihku, tanpa mampu menatap netranya. Mengapa kau datang kemari? Setelah berbulan-bulan tak kau tampakkan wajahmu. Apa gundikmu yang masih segar itu kini telah layu? Atau dia tidak bisa memperlakukan dirimu dengan baik? Cercah Khadijah tajam, tanpa memberiku celah untuk melangkah. Aku rindu pada kalian. Bolehkah aku masuk, Bu? Lirihku tergagap dan berharap. Khadijah nampak mendengus berat sebelum akhirnya bergeser ke sebelah kiri dan memberiku jalan memasuki rumah. Kunikmati setiap derap langkah kaki di dalam rumah, yang kehangatannya sangat kurindukan selama ini. Kenyamanan yang hanya dapat kudapatkan kalau aku tinggal bersama Khadijah dan anak-anakku. Namun tiba-tiba langkah ini terhenti dengan netra terpaku, menatap anak-anak yang sedang menyantap sarapan, tanpa sedikit pun mengindahkan kehadiranku di antara mereka. Mau sarapan sekalian, tawar Khadijah ketus, yang seketika memberiku setitik cahaya. Boleh, tanyaku ragu. Duduklah, tutur Khadijah, dan kembali ke meja makan. Meski tak seutas senyum pun kuterima, namun setidaknya dalam diam, mereka masih mau duduk satu meja denganku. Bagi seorang pendosa sepertiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku tak akan meminta mereka menyayangi atau bahkan menghormatiku seperti dulu. Karena aku sadar,
Kini semua itu tak lagi pantas bagiku. Kunikmati setiap bulir nasi dengan rasa syukur yang mendalam atas 25 tahun anugerah yang selama ini kuanggap biasa. Ternyata sungguh luar biasa. Rasa sesal, pedih, menghimpit jiwa yang kini terasa sia-sia karena tak bisa mengubah atau bahkan mengembalikan segala hal yang dulu sempat kupunya. Aku hanya berharap semoga sang waktu mau untuk sejenak berhenti agar kebahagiaan ini tak segera pergi. Mungkin saja ini detik terakhir yang mereka beri untukku, sebelum nanti pada akhirnya mereka akan menyeretku pergi. Aku terkejut dengan kedatangan Bapak yang begitu tiba-tiba pagi ini, karena aku mengira Bapak telah lupa arah jalan pulang selama ini. Ucap ramah dan tersenyum masam. Ungkapan yang memang sangat wajar terucap. Darinya bahkan aku sangat pantas untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Namun tetap saja, ucapannya membuatku terhonyak, tak mampu menelan makanan yang sedang melaju di ujung kerongkongan. Aku hanya mampu menatap dalam diam. Bukan karena tak terima, tapi tak adanya alibi yang kumiliki. Bahkan ucapan maaf pun mungkin sudah tak lagi berarti di antara tatapan hina mereka. Ustadz Latif nampak manggut-manggut dengan senyum yang sama sekali tak sedetik pun luntur semenjak aku mulai mengungkap dosa. Hingga dalam akhir cerita tak mampu kubendung air mata. Teguh niatku untuk kembali pada jalan hidup yang sesungguhnya. Tapi gentar kurasa oleh ragu akan adanya celah untuk kembali pada jalannya. Masih pantaskah aku menjadi hambanya? Bahkan kalau aku berbuat nista di penghujung usia, kulupakan keberadaannya yang bersemayam dalam setiap hati manusia. Kukabarkan asma agungnya demi menikmati manisnya zina. Kuabaikan firman-Nya tentang perbuatan dosa. Allahu Rabbi, tolong tunjukkanlah pintu taubat bagiku. Meski nanti harus kuhabiskan langkahku di atas tajamnya duri, rintihku dalam kubangan dosa. Sangat disayangkan memang, di usia Pak Hendra ini harus terjerumus dalam dosa zina. Rumah tangga tentram, istri salehah, anak-anak sudah mapan. Namun ternyata bukanlah jaminan untuk seorang lelaki terhindar dari godaan perempuan bila tidak dikuatkan dengan iman kepada Sang Pencipta. Benar, bila cobaan harta telah berhasil dilewati, jabatan pun dimiliki, maka akan datang godaan wanita yang menghampiri. Maka mintalah perlindungan pada Sang Maha Pelindung. Jangan bertingkah congkak seakan sudah tidak mungkin tergoda, apalagi dengan memberikan celah. Jelas, setan tak akan tinggal diam untuk terus menggoda. Apa Pak Hendra tak ingat akan kegigihan setan menggoda manusia? Bahkan mereka kokoh untuk mengiring manusia
hingga ke liang lahatnya. Tutur Pak Latif lembut. Meski dari sorot netranya tersirat rasa kecewa mendalam. Berat terdengar hembusan nafas sang ustadz, seakan sedang menyusun kalimat yang sesuai untuk diucap. Lebih dari 7 tahun, tak sekalipun aku datang berkunjung. Padahal dulu, hampir setiap ada waktu luang aku datang kemari. Meski hanya untuk sekedar berbincang. Namun semenjak bertemu Ainda, jangankan hadir untuk mengingat. Jangankan hadir, untuk mengingat akan beliau pun aku tak pernah. Tapi sebaik-baiknya seorang pendosa adalah yang datang dan gigih untuk bertaubat. Bukan hanya taubat yang terucap dari lisan, tapi yang benar-benar tertancap dalam hati dengan sesungguhnya taubat pada ilahi Rombi. Sesuai dengan sabda Rasul, Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Itulah mengapa Allah masih memberi umur pada Pak Hendra, karena ia masih menginginkan Pak Hendra kembali ke jalan yang benar dengan taubatan nasuha. Imbuh Ustadz Latif kembali menghadirkan sinar dalam kegelapan. Telah begitu banyak dosa yang kulakukan, Ustadz. Selain berbuat zina, aku juga telah berdosa pada istri dengan kebohongan yang besar. Bahkan aku telah menorehkan luka yang sangat dalam padanya. Lirihku dalam derai penyesalan. Teruslah meminta maaf pada istri dan sebut namanya dalam setiap sujudmu, Pak. Karena Allah adalah sang pemilik hati setiap insan. Pun begitu, semoga Allah melembutkan hati ibu. Pungkas Pak Latif tak henti mengokohkan kerapuhanku. Terima kasih. Beberapa tahun aku telah tersesat dalam kenistaan. Hingga malu rasanya ku bawa wajah ini bertemu denganmu. Namun ternyata engkau masih mau menerimaku seperti dia dulu. Ucapku tertunduk menekan hina. Ustadz Latif nampak terkekeh dengan penuh karisma. Mengapa harus malu? Bukankah setiap manusia pernah berbuat dosa? Bila kini Pak Hendra hadir dengan membawa taubat, maka aku akan sangat bangga. Datanglah kemari kapanpun Pak Hendra ada waktu. Tak usah ragu akan kututup pintu rumahku. Ucap Ustadz Latif menutup perbincangan petang ini. Mengapa kau tak mengangkat teleponku, Mas? Bukankah aku sudah bilang ada janji untuk bertemu dokter hari ini? Cerca Aida tanpa mempersilahkanku masuk terlebih dahulu. Aku sudah bilang padamu kan, kalau aku ada jadwal meeting hari ini. Mengapa kau tak berhenti menelpon dan menggangguku? Balasku tajam, sembari berlalu melewatinya yang mencoba menghalangi tumbuhku. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Aku hanya meminta beberapa jam dari waktumu. Bukan untukku, tapi untuk anakmu. Gilah Aida. Entah mengapa, derai air matanya kini tak sedikit pun mampu meleburkan kekerasan hatiku. Bahkan kian mematikan rasaku. Kuhala nafas dalam sebelum akhirnya kuputar badan. Aida, aku baru pulang kerja dan sangat lelah. Tak bisakah kau membiarkanku beristirahat berang sebentar? Cobalah untuk belajar menjadi istri yang baik. Meski itu tak mudah bagimu.
Tapi setidaknya mulailah dari hal yang kecil. Tuturku mencoba menekan segala bara. Kenapa kau malu mengantarkan istrimu ini ke rumah sakit? Kau malu mengatakan bila ditanya siapa suamiku? Sergah Aida tajam. Kuhala nafas panjang sebelum akhirnya menghembuskan pelan. Aida benar-benar tak mau melewati hari dalam ketenteraman. Setiap detik tak henti dia berteriak dan mendesak. Kamu tahu kan apa konsekuensi yang harus kau terima sebelum kita menikah? Atau kau sengaja ingin mengungkap kebusukan kita di asa antero Jakarta Nusantara? Sergahku tajam. Kebusukan apa maksudmu, Mas? Kita sudah menikah. Apa salahnya bila semua orang tahu akan adanya hubungan kita? Lagian, istri tuamu itu juga sudah mengetahui. Lalu untuk apa kita mesti terus menutupi? Bukankah kini kita lebih leluasa untuk meresmikan pernikahan kita dalam catatan negara? Teriak Aida sembari melemparkan tatapan garang. Kelopak yang terbuka sempurna menandakan akan amarah yang membara. Maaf Aida, tapi aku tak pernah berniat untuk mendaftarkan pernikahan kita. Elakku mencoba menekan kobaran bara. Mengapa? Apa karena istri tuamu itu? Teriak Aida dengan wajah memerah. Iya, karena Khadijah mengajukan syarat untuk menceraikanmu agar kita bisa kembali padanya. Iya, karena Khadijah mengajukan syarat untuk menceraikanmu agar bisa kembali padanya. Tegasku tanpa ragu. Dan kau menyetujuinya? Tukas Aida putus asa. Iya, karena itu jalan satu-satunya yang Khadijah ajukan. Meski bukan penentu dari keputusannya, tapi dengan menceraikanmu, setidaknya Khadijah akan memikirkan lagi tentang pernikahan kami. Timbalku yakin. Lalu bagaimana dengan diriku? Bukankah dulu kau berjanji akan memperjuangkan pernikahan kita di depan keluargamu itu? Lantas mengapa kini kau berbalik? Elak Aida tak terima. Aku memang pernah salah mengumbar janjiku padamu Aida. Namun kini aku telah sadar akan semua kesalahan dan tak mungkin terus menyakiti Khadijah dengan memaksa untuk menerima dirimu menjadi madunya. Tuturku dengan menurunkan nada bicara. Apakah anak ini tak ada artinya untukmu, Mas? Biar bagaimanapun, dia tetaplah darah dagingmu. Apa kau tega berlaku tidak adil padanya? Teriak Aida, tak henti menunjuk perut yang telah membesar sempurna. Percayalah, aku akan berlaku adil pada anak kita. Akan kucukupi segala kebutuhan dan pendidikannya, seperti aku membesarkan anak-anakku. Ucapku mencoba meyakinkan. Tidak, Mas. Aku tidak akan pernah mau kau ceraikan. Selama ini aku sudah cukup mengalah dan berkorban sebagai istrimu, Mas. Dan kini aku tak akan lagi mau mengalah. Akan kulakukan apapun untuk mempertahankan hubungan kita, meski harus kutukar dengan nyawa. Seru Aida menggila, sembari mengarahkan telunjuk tepat di depan wajahku, mencoba menggetarkan kekokohan tekadku.